Halo, selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Masih di channel saya, Mengki Alvan. Kali ini masih tetap kita akan belajar tentang tutorial Power App bagian dari Office 365 Microsoft. Dan sepertinya sudah lama saya tidak membuat konten-konten tentang Power App lagi. Dan baru kali ini kita akan buat kembali. Nah, untuk mengawali tutorial kali ini, kita akan memulainya dengan tutorial yang simple dan mudah. Nah, untuk materi kali ini, saya akan membuat materinya yaitu tentang bagaimana caranya membuat login form. Begitu, jadi login form itu nantinya kita akan membuat notifikasi, kemudian menentukan username, dan menentukan password yang kita akan tentukan di dalam rumusnya nanti. Nah, yang kita butuhkan untuk membuat sebuah login form tentunya adalah kalau di Power App adalah data passwordnya dan username saja. Nah, selebihnya akan kita praktekkan di materi kali ini. Oke, baik teman-teman semua, saya pastikan semua sudah masuk ke dalam lembar kerja Power App-nya masing-masing, dan teman-teman semua membuat dua buah screen. Yang pertama sudah kita buat secara default, kemudian kita tambahkan satu screen lagi, lalu kita beri nama. Yang pertama adalah home login ya, home login. Kemudian yang kedua ini kita kasih nama form sukses. Nah, untuk form login sendiri ini kita membutuhkan dua buah text input dan satu tombol. Dan untuk di form sukses, karena form sukses ini sebenarnya hanya untuk penanda kalau kita berhasil login. Jadi sebenarnya kita hanya butuh, atau saya tambahkan satu buah label yang saya buat tulisannya selamat datang. Nah, ini saja. Oke, sekarang kita percantik dulu penamaan-penamaan dari text inputnya. Text input yang pertama ini saya kasih nama txt UID atau user ID. Default textnya dihapus, kemudian hint textnya masukkan username. Lalu teks yang kedua saya akan beri nama dia txt pass ya, password misalnya nih. Teman-teman silahkan beri nama sesuai dengan selera masing-masing ya. Kemudian teks defaultnya kosongkan, hint textnya ini password. Lalu untuk buttonnya saya beri nama btn login dan teksnya login. Nah, setelah itu oke, untuk passwordnya ini kalau kita perhatikan, misalnya kita tuliskan password 1234, dia akan muncul password ini sepertinya nggak etis ya, nggak bagus gitu. Nah, biasanya kalau password kan dia titik-titik atau bintang atau tanda crash ya, segala macam. Nah, di Power App di sini sudah menyediakan secara default menu password. Jadi kita coba klik tombol, atau maksudnya ini text input dari text password, kemudian propertiesnya masuk ke bagian mode dan ubah menjadi password. Nah, maka dia akan berubah menjadi titik seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, masukkan rumus ya. Nah, di sini yang sebenarnya untuk
rumusnya itu semuanya di menu login. Nah, untuk membuat rumus di form login ini, logikanya adalah ketika misalnya kita buat simple dulu, passwordnya 1234 begitu, maka dia akan masuk ke form sukses. Nah, ini kita buat simulasinya awal ini dulu gitu kan, form sukses. Jadi rumusnya seperti ini: jika txt password titik teks sama dengan, nah passwordnya kita tentukan di sini 1234, maka navigate atau menu form sukses akan diakses. Nah, seperti ini dulu, ini yang simple dulu kan. Nah, ini misalnya passwordnya 1234. Nah, masuk ke form sukses tadi yang selamat datang. Nah, tapi kalau passwordnya salah, misalnya tadi 1234, kita tambahkan misalnya atau kita ubah satu semua gitu, nah dia nggak akan masuk, karena yang rumus yang kita baca di sini adalah berdasarkan password. Lalu bagaimana kalau misalnya kita akan membuat dua parameter, misalnya username dan passwordnya harus sesuai baru dia bisa login. Nah gitu. Jadi kita kembali lagi ke menu login, kemudian kita tambahkan di sini ya, tambahkan di sini perintah dan dan kemudian masukkan txt user ID, teks txt user ID teks sama dengan misalnya user ID nya sudah kita tentukan juga, misalnya user, sini user gitu kan. Txt user ID teks sama dengan user, ke navigate form sukses. Nah, oke ya, kita coba lagi. Nah, kalau kosong dia nggak akan masuk. Nah, ini soalnya passwordnya bener nih, 1234. Ini kita hapus aja, 1234 nih passwordnya bener. Nah, dia nggak akan masuk. Usernya harus bener juga. Nah, ini user, baru dia bisa login. Selamat datang. Begitu juga sebaliknya, misalnya yang benar itu cuman usernya, passwordnya salah, dia juga nggak akan bisa login. Atau passwordnya benar, usernya salah, nah dia juga nggak akan bisa login. Nah, ini rumusnya di sini. Jadi kita kasih jika text password 1234 dan text user ID text user ID sama dengan user, maka login ke form sukses. Ini. Nah, terakhir kita akan tambahkan notifikasi. Jadi kan kalau kita lihat di sini, kalau usernya atau passwordnya salah, kita nggak bisa tahu nih, nggak ada notifikasi gitu ya. Nah, alangkah lebih cantiknya kita tambahkan notifikasi, misalnya username dan password tidak sesuai seperti itu, masih di dalam tombol login. Nah, di bagian belakang ini kita tambahkan saja koma notifi, kemudian kita berikan tulisannya misalnya username atau password tidak sesuai. Oke, seperti ini ya. Kita coba lagi. User ID nya
kemudian passwordnya 1234. Oke, maka sukses berhasil login. Tapi kalau username-nya salah, maka akan muncul notifikasi username atau password tidak sesuai. Begitu. Oke, saya tambahkan satu lagi, ini mungkin agak kurang, username sesuai. Tambahkan di sini information ya. Information. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini, jadi ada tanda serunya information seperti itu. Tapi kalau misalnya peringatan juga kita bisa buat. Misalnya di sini mau kita tambahkan atau kita ubah di sini error. Nah, dia ada list merahnya seperti ini. Oke, sesuaikan dengan teman-teman saja kalau ini. Oke, username kemudian passwordnya benar, maka dia bisa login. Tapi kalau usernya benar, passwordnya nggak benar, akan muncul notifikasi pemberitahuan bahwa username atau password tidak sesuai. Ganti yang sesuai, maka berhasil login ke form selanjutnya. Oke, baik teman-teman semua, saya kira untuk tutorial membuat form singkat dan sangat mudah untuk dipraktekkan teman-teman sekalian. Semoga tutorial ini dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa pada tutorial-tutorial saya selanjutnya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, subscribe channel ini, dan semoga saya bisa membuat tutorial-tutorial tentang Power App ataupun yang lain yang lebih banyak lagi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali.